Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Agis Fahriza dengan NIM 121202026. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah landasan dan pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai konsep landasan psikologis pendidikan. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Menurut Berlow, psikologi pendidikan ialah sebuah pengetahuan yang berdasarkan pada riset psikologis yang menjadikan serangkaian sumber untuk membantu seseorang dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru dalam proses pembelajaran secara efektif. Dalam psikologi pendidikan, peserta didik merupakan subjek utama. Di dalamnya tidak lepas dari perilaku dalam mengekspresikan diri pada situasi berlangsungnya pembelajaran, baik saat di dalam kelas maupun saat di luar kelas. Nah, bentuk ekspresi yang dilakukan oleh peserta didik tidak lepas dari unsur psikologi, seperti misalnya kesiapan mereka untuk menerima pelajaran, kesehatan mental yang dialami, hingga minat belajar. Nah, apabila guru telah memperhatikan berbagai ekspresi mereka, maka dapat dengan mudah memberikan motivasi belajar kepada para peserta didik. Psikologi pendidikan sangat berguna, baik bagi guru maupun orang tua. Di antaranya, yang pertama, memberikan pengajaran dan pelajaran sesuai dengan perkembangan jiwa peserta didik. Yang kedua, mengenal dan memahami keberadaan setiap peserta didik secara utuh. Dan yang ketiga, memperlakukan peserta didik sesuai dengan keadaan jiwa yang sedang dialami. Kemudian yang keempat, membantu peserta didik dalam mengatasi masalah pribadi yang tengah dihadapi. Dan yang kelima, mewujudkan tindakan psikologi yang tepat dalam belajar mengajar. Psikologi pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu psikologi perkembangan, psikologi belajar, dan psikologi sosial. Nah, yang pertama mengenai psikologi perkembangan. Dalam psikologi perkembangan, banyak sekali dibicarakan bahwasanya kepribadian seseorang terbentuk kepada masa anak-anak. Proses-proses perkembangan yang terjadi dalam diri seorang anak, kemudian ditambah dengan apa yang pernah ia alami, apa yang telah ia terima, akan memungkinkannya tumbuh dan berkembang menjadi sosok yang lebih dewasa. Kemudian apabila terdapat pengalaman-pengalaman yang kurang menguntungkan, kurang mengenakan pada diri sang anak, maka akan memunculkan masalah gangguan penyesuaian diri di kemudian harinya. Menurut Rousseau, masa perkembangan anak terdiri dari 4. Yang pertama, masa bayi dari 0 sampai 2 tahun yang merupakan masa perkembangan fisik. Yang kedua, masa anak dari 2 sampai 12 tahun yang merupakan masa perkembangan baru. Yang ketiga, masa pubertas dari 12 sampai 15 tahun yang merupakan masa perkembangan pikiran dan juga kemauan. Dan yang terakhir, masa adolesen dari 15 sampai 25 tahun yang merupakan masa pertumbuhan dari segi seksual, sosial, hingga moral yang terlihat lebih menonjol dari sebelumnya. Pada masa ini pula, kita sudah mulai belajar apa itu berbudaya. Nah, yang kedua ada psikologi belajar. Psikologi belajar merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang tingkah laku manusia dalam rangka mengubah tingkah laku tersebut dengan dilandasi oleh nilai-nilai karakteristik baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat, hingga lingkungan proses pendidikan. Tujuan dari psikologi belajar ialah untuk memberikan wawasan kepada guru mengenai bagaimana karakter muridnya saat belajar. Selain itu pula, psikologi belajar juga bertujuan untuk memberikan solusi atas masalah yang tengah dihadapi oleh murid dalam belajar, sehingga murid tidak kesulitan dalam menerima transfer ilmu dari guru dan melakukan pembelajaran dengan menyenangkan. Adapun sejumlah prinsip belajar menurut Gegni antara lain, yang pertama, kontiguitas, yaitu memberikan materi yang mirip dengan harapan guru tentang respon si anak saat melakukan belajar yang dilakukan secara beberapa kali atau berturut-turut. Yang kedua, mengenai pengulangan, yaitu respon anak yang diulang-ulang agar belajar dapat lebih sempurna dan dapat lebih mudah diingat. Yang ketiga, penguatan, yaitu respon yang benar, misalnya memberi hadiah agar dapat mempertahankan dan menguatkan respon itu tersebut.
Kemudian motivasi positif dan percaya diri dalam belajar, dan yang terakhir ialah tersedianya materi pelajaran yang lengkap untuk memancing aktivitas anak-anak dalam belajar. Lalu yang ketiga ada psikologi sosial. Menurut Hollander, psikologi sosial ialah ilmu yang mempelajari psikologi seseorang di lingkungan masyarakat yang mengkombinasikan ciri-ciri psikologi dengan ilmu sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antar individu. Dalam kehidupan sosial, terkadang ada kalanya kita mempunyai hubungan yang tidak baik dengan manusia lainnya, baik itu berupa pertengkaran, pertikaian, hingga perselisihan. Nah, hal inilah yang mendorong adanya perkembangan ilmu psikologi sosial untuk mempelajari hubungan antar manusia dan juga perilaku yang mempengaruhi hubungan tersebut. Kondisi dalam berinteraksi sosial tidak hanya dipengaruhi oleh kejiwaan saja, namun juga kondisi lingkungan. Faktor lingkungan ikut berlaku, seperti halnya norma, nilai, aturan sosial budaya, hingga cuaca. Karenanya, peran keluarga, teman, dan orang dalam lingkungan dapat menjadi faktor pendorong semangat seseorang dalam mencapai keberhasilannya. Nah, menurut Klinger, faktor-faktor yang dapat menentukan motivasi belajar seseorang antara lain ialah minat dan kebutuhan individu itu sendiri, kemudian persepsi kesulitan akan tugas-tugasnya, hingga yang paling utama ialah harapannya untuk sukses. Nah, setelah pemaparan mengenai pembagian landasan psikologis tadi, kini saya akan menyebutkan mengenai dampak dari psikologi terhadap pendidikan. Yang pertama mengenai psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan yang bersifat umum dan juga berorientasi pada afeksi dan juga kognisi, semuanya memberi petunjuk kepada pendidik agar dapat membina murid supaya mereka mau belajar dengan sukarela. Nah, yang kedua mengenai psikologi belajar. Psikologi belajar bermanfaat untuk membentuk perilaku yang nyata dan cocok untuk mempelajari materi-materi pelajaran yang lebih rumit yang membutuhkan pemahaman dalam mengatasinya, juga untuk memecahkan masalah dan berkreasi menciptakan sesuatu ataupun ide baru. Kemudian yang ketiga mengenai psikologi sosial. Dalam psikologi sosial mengenai konsep tentang diri, ini bersumber dari perilaku yang over dan persepsi terhadap lingkungan yang banyak dipengaruhi oleh sikap serta perasaan kita. Karenanya, agar para murid mengalami konsep diri yang nyata, maka guru perlu mengembangkan persepsi terhadap lingkungan secara wajar. Kemudian juga sikap yang positif tentunya. Nah, apabila konsep diri ini diterapkan secara keliru, maka akan dapat merusak perkembangan murid. Sama halnya dengan sikap, motivasi juga perlu dikembangkan pada saat yang memungkinkan, seperti halnya pada saat pemenuhan minat dan juga kebutuhannya. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.